selamat datang di podcast Rumah Degiri, Rumah Demokrasi, Gagasan, dan Inspirasi. Halo, balik lagi di podcast Rumah Degiri bareng aku Selly Ivanka. Nah, pada hari ini aku kedatangan tamu yang spesial banget. Kita bakal bahas bagaimana sih UMKM bisa go digital bareng Kak Arif dan Kak Selly. Disapa dulu teman-teman podcast ini. Halo. Halo. Kesibukannya apa nih? Dari Kak Arif dulu deh. Kesibukanku setiap hari sih mungkin makan, tidur gitu ya. Tapi kalau untuk soal kerjaan, kebetulan sekarang lagi aktif bantu di perusahaan yang berkecimpung di digital marketing dan konsultan bisnis. Namanya PTT gitu. Jadi nggak boleh di gitu. ini ya. Betul. nggak Jadi boleh di-spill. salah satu perusahaan baru di Banyuwangi yang merintis untuk digital marketing dan konsultasi bisnis gitu. Itu sih. Kalau Kak Selly? Kalau aku sih ya ngedesain, terus aku ada lagi urus usaha sendiri juga sih. Jadi lebih ke entrepreneur sih sebenarnya, lebih kayak ngurus bisnis sendiri gitu sih. Sambil kan aku juga berkecimpung ke dunia industri kreatif gitu. Jadi ya seperti itulah. Oke. Berarti selama ini nih ada nggak sih UMKM ataupun pebisnis baru gitu yang datang nih ke Kak Arif ataupun Kak Selly untuk sharing ataupun minta didesainin atau gimana gitu, ada nggak sih? Oke, aku dulu ya. Iya. Ya mungkin pertama kali pulang ke Banyuwangi ini aku di awal corona lah. Pas awal corona tahun kemarin saya pulang, kemudian saya bertemu dengan beberapa teman di komunitas motor yang akhirnya membuat saya untuk aktif lagi dengan aktivitas yang maksudnya udah lama nih nggak aktivitas di Banyuwangi. Jadi ketemu sama teman-teman ini akhirnya kesana kemari, akhirnya ketemu teman-teman yang mungkin sudah aktif duluan di bisnis UMKM. Kemudian sempat dulu juga saya bantu kelola di Crab Colony namanya, di sebelah Dulur Isun. Itu salah satu ruang kreatif atau apa ya, salah satu semi food court gitu yang memang belum pernah ada di Banyuwangi, dan itu ada beberapa ruang yang kita sewakan untuk para bisnis UMKM yang ada di Banyuwangi. Jadi kurang lebih ada 16 atau 17 tenan lah di sana. Jadi ketemu dengan beberapa teman-teman UMKM yang akhirnya membuat saya mempelajari karakter teman-teman UMKM dan pelaku UMKM yang ada di Banyuwangi. Itu sih. Kalau Mbak Selly? Kalau aku sih karena aku punya agensi desain ya, aku punya agensi kreatif sendiri, jadi ya semua klien aku itu rata-rata UMKM semua. Jadi dari yang makanan, terus jadi ada perusahaan juga, terus coffee shop, terus ada juga skincare kayak gitu-gitu sih. Jadi lebih memang UMKM. Jadi aku berurusan dengan UMKM sebenarnya memang. Langsung gitu. Kira-kira kan udah berhubungan langsung nih sama UMKM Mas Arif dan juga Mbak Selly. Kira-kira kesulitan sih yang dilihat dari UMKM ini apa sih yang salah dari desainnya, misalnya dari cara brandingnya ataupun pemanfaatan media sosialnya yang menurut Mbak Selly sama Mas Arif itu kayak kurang tepat gitu loh kayak gitu. Iya. Ya mungkin untuk secara general, secara umum sih di Banyuwangi teman-teman pelaku UMKM ini sebenarnya udah mencoba untuk belajar ke era 4.0. Artinya di era saat ini kan memang para pelaku UMKM dituntut karena banyak kompetitor juga di sini. Ya akhirnya mereka sebenarnya bukan salah juga sih untuk mengembangkan bisnisnya dengan cara konvensional mungkin yang saat ini teman-teman yang sudah tahu, atau memang menggunakan cara-cara lama yang masih tradisional kayak gitu. Nah, tapi untuk saat ini memang kita perlu adanya edukasi untuk teman-teman yang udah duluan ke belajar tentang digital marketing, terus kemudian belajar bagaimana branding sebuah produk yang benar dan tepat sasaran. Itu memang kita harus memberikan wadah juga untuk mereka. Jadi nggak mungkin sih teman-teman UMKM ini tiba-tiba, apalagi para pelaku UMKM ini kan rata-rata orang-orang yang memang ada di pelosok nih, hampir mayoritas mereka yang aktif tapi mungkin jauh dari teknologi seperti itu atau gaptek. Nah, mungkin anak-anak generasi yang milenial nih, atau kita bilang startup, anak-anak
yang masih muda nih kalau bisa sharing ilmunya dengan teman-teman pelaku UMKM, tapi melalui wadah mungkin seperti apa ini podcast begini ini kan bisa menyalurkan informasi untuk mereka seperti itu. Kalau aku sih basically karena aku di Jakarta lama ya 10 tahun. Jadi ketika aku datang ke Banyuwangi itu kayak emang perbandingannya tuh jauh banget. Jadi ketika langsung jauh karena apa? Karena di sana itu mereka itu bersaing branding dan digital gitu loh. Jadi mereka punya UMKM sendiri, mereka memanfaatkan digital itu untuk marketing mereka gitu. Jadi kalau pas di sini tuh masih kurang banget gitu loh. Jadi kayak yang aku lihat kan mereka punya usaha ya udah usaha aja gitu. Terus ya paling cuma 1, 2, 3 itu yang memang memperhatikan branding sih kalau di sini. Tapi kalau yang aku lihat masih banyak banget, sebagian besar di Banyuwangi ini UMKM-nya itu masih kurang gitu loh. Apalagi masalah brandingnya, digitalnya, terus kayak ya karena aku anak desain sih ya. Jadi ketika aku melihat oh ini kayaknya gimana ya packaging yang bagus dibentuk yang menjual itu harus kayak gimana, itu kan aku tahu. Jadi kayak di sini itu memang kurang gitu aja sih. Kayak memang bener-bener aku nggak tahu juga apa mereka karena referensinya di sini kurang, karena aku tahu di Jakarta memang yang berlomba-lomba bagus-bagusan yang bener-bener sampai harus cari ilmu sampai ke internasional kayak gitu ya memang masih jauh sih sebenarnya gitu. Makanya kan kenapa aku pengen ya udahlah aku memulai karir agensi kreatif aku di sini. Aku pengen salah satunya aku pengen ngebantu UMKM di Banyuwangi itu untuk memperbaiki visual mereka, terus istilahnya kayak branding dan juga kemasan, mungkin packaging mereka atau desain mereka atau ilmu pengetahuan tentang gimana sih kalian ngebuat brand yang baik gitu. Maksudnya yang membangun brand image kalian itu seperti apa kayak gitu. Biar nggak monoton ya. Ya. Karena saat ini kayak yang lagi tren sekarang di TikTok ya, kan banyak banget itu yang buat konten-konten untuk kayak gini nih cara untuk buat desain brand dan sebagainya, bisa pakai yang paling ini sekarang Canva ya. Kan gampang banget nih kalau misalnya pakai Canva, terus untuk gimana biar media sosialnya itu bisa bagus gitu, packagingnya itu lebih bagus kayak gitu dilihatnya kayak gitu. Kira-kira nih dari Mbak Sally, menurut Mbak Sally yang bagus itu seperti apa? Kalau aku sih ya aku sih bukan anak Canva ya. Jadi sebenarnya karena aku anak desain sih kebanyakan pakai Adobe Family ya. Adobe Family itu kan mereka harus punya apa istilahnya softwarenya dan komputer gitu. Tapi kalau mau praktis kan sekarang diarahin kayak semuanya pakai Canva. Cuma kan di Canva itu yang mereka cuma menyediain kayak frame, terus kayak fontnya terbatas. Cuma kalau yang memang software untuk desain itu kan banyak banget kan, istilahnya kita buat desain secara manual gitu kan. Nah kalau misal desain yang bagus itu sebenarnya itu ya tergantung dari karakter si bisnisnya dia. Maksudnya kayak usahanya dia itu apa sih? Nggak mungkin kan kayak dia usaha skincare nih, tapi kita kasih desain yang bener-bener ngejreng seperti kayak bisnis makanan. Jadi kalau aku sih kuncinya kalau misal bisnis makanan, food and beverage itu mereka harus pakai warna yang istilahnya yang kontras banget, yang istilahnya kayak ngejreng, yang menggugah selera untuk makan gitu loh. Jadi ketika dipaduin dengan makanan itu tuh warnanya apa ya, kayak keluar gitu loh. Tapi kalau skincare dikasih kayak gitu tuh enggak. Jadi biasanya skincare tuh dikasih warna yang kalem-kalem, soft kayak gitu-gitu. Kebalikannya ya. Terus biasanya sih kayak terus typo face itu kayak fontnya itu kalau kebanyakan sih aku lihat sih di sini sih ya mereka punya poster, ya udah fontnya itu kayak ada yang font seperti ini, terus ada yang macem-macem lah, fontnya itu nano-nano banget, padahal sebenarnya font yang simple, terus dengan perpaduan warna yang simple, desain itu tuh yang udah elegan gitu aja sih. Kalau aku sih karena aku karakter desain aku tuh aku menampilkan suatu visual yang elegans, maksudnya yang nggak harus rame-rame kayak gimana, tapi mereka bermakna gitu loh. Mereka punya karakter sendiri jadinya gitu. Jadi ketika klienku adalah food and beverage, jadi aku kasih mereka
Kalau food and beverage itu berarti kamu harus pakai warna yang memang untuk menggugah selera makan. Jadi biasanya kuning, merah, ataupun orange, hijau, itulah maksudnya kunci warna untuk karakter desain usahamu itu kayak gitu. Tapi kalau misal klien aku itu corporate, ya disesuaikan dengan usahanya, misal kayak biru, terus kayak silver, gold, kayak gitu. Jarang pakai warna yang nggak akan pakai warna yang ngejeng gitu. Tapi ya tergantung usahanya sih. Balik lagi sih aku. Terus kayak poster-poster juga sebenarnya yang ditampilkan itu memang font itu memang harus, kalau aku sih maksimal itu font macam-macamnya itu cuma 3 maksimal. 1 sampai 3 font, jenis font. Tapi kan kayak aku kebanyakan baca di sini tuh kayak banyak gitu loh macamnya, udah dikasih karakter, terus di bawahnya bold dan itu yang ngerusak mata visual, maksudnya ya gitulah. Mungkin aku ngerasa ya mungkin karena referensi di sini tuh kurang, itu aja sih tuh. Mungkin kalau lihat dari produk di sini nih, yang mana mau diambil contoh kira-kira dari Mbak Sally? Kalau aku sih kita coba lihat ya, mungkin apa kekurangannya atau gimana fontnya atau gimana kayak gitu, yang mana enggak sih. Kalau ini ya makanan soalnya, kalau makanan sih sebenarnya lebih bebas sih. bebas. Karena dia itu semakin terang itu semakin ngejual gitulah. Jadi istilahnya kayak mereka itu mencari gimana ya caranya biar produk aku ini orang itu seneng gitu loh, orang itu penasaran gitu loh. Makanya mereka kan dikasih warna yang ini sih kalau aku sih menurut udah lumayan sih. Cuma ya paling kayak apa ya, font harusnya di sini mereka kasih keterangan dikit sih. Maksudnya kayak gini kan, dia kan fontnya itu bold semua sih kalau kataku. Ini bold. Jadi harusnya kalau misal di sini udah bold, di bawah dikasih keterangan yang font kecil itu, entah itu apa ya, tagline dia. Maksudnya tagline yang menjual makanan ini, misal sagon crash keju, nikmat rasanya kayak apa kayak gitu. Jargon itu kalau aku sih pribadi emang harus dikasih jargon sih, karena dia ini makanan gitu loh. Sama sih kayak iklan Indomie, seleraku, kayak gitu-gitu. Oh, berarti makanan tuh paling efektif banget kalau misalnya kita kasih nah kalau misal yang suruh ya ini kesan yang simple sih. Yang batik ya kalau nggak salah. Ya. Ini aja deh. Kalau ini sih aku lebih koreksi sama fontnya sih sebenarnya. Fontnya karena dari tampilan warna juga sih sebenarnya. Ini jadi kayak cuma cetakan. Aku nggak ini sih. Ini sebenarnya kayak warna percetakan gitu sih, biru sama merah kayak gitu. Jadi kalau mau elegan dia harus pakai warna gold sama kayak gitu yang atas. Itu lebih ke elegan sih, gold dan hitam mungkin sih lebih. Tapi kalau dia mau pengen yang ada warnanya ya nggak apa-apa, mereka kasih warna merah gitu loh. Tapi tulisannya sih kayak kataku sih ini kan kalau di istilahnya ini skrip itu tulisan miring ya, terus udah gitu nyambung semua kan, harusnya yang atas itu bold, tulisan tegas gitu loh, yang punya karakter dia, yang bawahnya nggak apa-apa, mau dikasih ini kan halus dan nyaman dipakai, hampir kayak tagline kan itu, ya kayak gitu. Oh berarti biar lebih gimana ya, lebih kelihatan jelas, gitu, iya. Gitu. Jadi ada trik-trik tersendiri gitu ya. Tapi itu sih sebenarnya ya itu bagian-bagian dari elemen-elemen gimana buat desain yang bagus lah gitu. Cuma balik lagi nanti ke selera. Ya balik lagi klien aku sih sebenarnya, dia maunya seperti apa. Kadang kita udah kasih desain yang bagus nih, tapi mereka punya selera sendiri. Enggak, aku maunya tuh harus kayak gini karena ini itu warnaku dan suami. Misal aku punya klien, jadi salah satu hotel sih, ini logonya ini gak banget sih menurut aku, karena terus aku ngajuin buat ini harus diganti sih. Maksudnya kalau mau menjual sayang banget karena tempatnya itu udah oke, tapi mereka nggak bisa, maksudnya di visualnya sendiri itu hotel tuh harusnya punya ini sendiri lah, kayak karakter sendiri lah. Tapi ya udahlah,
ketika aku ajuin mereka menolak karena apa, nggak bisa, ini udah logo aku dan suamiku kayak gitu. Ya udah kita ubah sedikit gitu, tapi masih tetap istilahnya ya kita kasih inilah, tapi gimana ya, tapi aku maksudnya logo ini aku buat pertama kali sama suamiku sendiri gitu. Jadi kalau kayak gitu udah kita nggak bisa paksa klien, kita cuma kasih edukasi aja. Oh ya udahlah kalau gitu, ya udah kita kasih apa ya istilahnya, kita tonjolin branding ke yang lain. Misal dari logo ya udah nggak apa-apa logonya seperti itu, ya udah kita tampilin apa tuh, ya entah medsosnya, entah webnya dibagusin, entah apa kayak gitu-gitu sih. Oke. Terus mungkin banyak nih UMKM yang kurang edukasi terkait dengan pengelolaan medsos. Mereka merasa kalau misalnya ya udah kalau jualan ya via WhatsApp ataupun langsung di Shopee gitu tanpa membuat kayak medsos sendiri. Jadi mereka menampilkan ini produk dan sebagainya. Jadi kebanyakan misalnya kita kalau misalnya beli nih gitu ya, mau ngetek kemana kan nggak tahu kan media sosialnya gimana kayak gitu. Mungkin dari Kak Arif gimana nih untuk menyikapi hal tersebut? Ya sebenarnya untuk saat ini kenapa mereka belum sampai ke ranah bikin media sosial sendiri, karena satu memang ribet ya. Jadi kenapa orang-orang ini masih belum sadar akan tentang digital marketing, mungkin mindset mereka masih merasa ribet karena mereka sebagai pelakunya di produksinya sendiri gitu loh. Jadi mereka belum bisa hire orang karena terkait biaya operasional ya kan, SDM dan segala macam. Nah, maka dari itu bagaimana sih kita menyikapi kalau memang kebetulan kita di circle teman-teman UMKM sendiri, ya udah tadi kayak misalkan Sally punya teman-teman circle-nya sendiri, misalkan Selin atau aku, terus kita misalkan kebetulan tahu teman-teman UMKM ini ternyata belum punya medsos, ya udah kita edukasi aja mereka pelan-pelan, karena memang PR kita itu masih di edukasinya aja sih, karena tidak semua orang mampu berjalan bersamaan gitu loh. Jadi mungkin ada satunya yang memang langsung pengen segera bikin medsos ketika dapat nasihat, ketika dapat masukan atau saran. Mungkin ada juga satu yang ternyata masih belum deh, ntar dulu deh. Nah kayak gitu. Ya udah. Gitu kan. Jadi kita edukasi dengan ini aja sih, edukasi dengan bijak supaya mereka nanti tahu dengan sendirinya. Oh ternyata ketika kita memberikan saran untuk membuat medsos ini meningkatkan penjualan mereka sendiri gitu loh. Karena misalkan kebetulan kita punya 2 temen nih, si A dan si B. Ternyata satu udah dapat saran untuk bikin segera media sosial untuk produknya, kita untuk menjual produknya di media sosial. Yang satunya masih ntar aja deh, ogah-ogahan kayak gitu. Akhirnya ya mereka nanti akan tahu dengan sendirinya kan mana nih yang kira-kira yang penjualannya ternyata ketika media sosial udah dibuat, wah makin dapat cuan nih, makin banyak lagi yang tahu ya kan, brandingnya juga semakin tersadarkan, artinya masyarakat ini udah sadar akan adanya produk ini kayak gitu tuh. Gitu sih. Tadi kan bahas branding nih, seberapa penting sih branding dari sebuah produk? Dari aku dulu nih. Iya, boleh. Ya mungkin seberapa penting branding untuk sebuah produk ya. Branding ini kan ibaratnya itu adalah ya wajah dari setiap produk. Jadi jangan sampai produk yang kita jual ini salah sasaran, salah target kayak gitu. Kenapa harus jadi branding dan brand ini kan 2 hal yang berbeda. Biasanya rata-rata mungkin orang yang tidak belajar atau mungkin belum dapat informasi ilmunya mungkin menganggap 2 hal yang sama. Padahal brand dan branding itu berbeda. Brand ini adalah logo atau identitas dari sebuah produknya. Kemudian branding ini aktivitas yang dilakukan untuk mengemas produk atau brand ini tadi menjadi lebih dikenal seperti itu. Jadi aktivitasnya yang dilakukan. Nah makanya kenapa penting, karena untuk menambah nilai jual ini tadi sih gitu loh. Nilai jual suatu produk. Iya, menambah nilai jual suatu produk sih. Kalau aku sih ya kamu mau bikin usaha ya harus ngebangun brand dulu lah gitu. Jadi sebelum kalian marketing, kalian harus tentuin dulu brand positioningnya kalian itu apa gitu. Jadi ketika
kalian udah tahu oh ternyata brand aku tuh seperti ini, terus aku menanamkan ke masyarakat itu ya kayak gini yang nggak bakal terkalahkan. Itu kayak contohnya Indomie gitulah. Indomie itu ya mereka mungkin nggak berpikiran lah bikin kemasan mie dikemas gitu buat instan gitu kan ya, tapi mereka ngebangun itu semua untuk ditanamkan ke masyarakat, apalagi dengan tagline dia yang udah kemana-mana gitu loh. Siapa sih yang nggak tahu sih Indomie itu adalah seleraku gitu kan. Jadi dari situ ya udah ketahuan kan, jadi kayak tagline dia itu adalah bentuk dari ngebangun branding brand itu sendiri. Jadi kayak Indomie seleraku, oh ya berarti semua orang ini seleranya itu Indomie loh gitu. Semuanya orang ini semuanya Indomie, berarti ya mereka mau nggak mau kita sebagai konsumen itu terbawa dengan hal seperti itu. Jadi kenapa sih memang brand itu emang penting banget sih, harus dibangun dulu baru kalian bolehlah itu untuk lakuin namanya digital marketing atau marketing yang lain. Karena ya itu tadi, kalau kalian nih apa ya istilahnya kayak marketing, entah kalian mau aku jualan, mau bikin flyer kemana-mana, cuma ketika orang udah tahu ketika pas ngelihat produknya apaan sih, nggak jelas gitu, pasti ya cuma dilihat doang, cuma dibuang doang kayak gitu. Tapi kalau orang yang kreatif, gimana caranya mereka promosi dengan cara nge-branding brand dia juga kan. Pasti mungkin dia kasih flyer dengan free, misal free apa gitu, atau bikin orang penasaran, atau gratis ketemu apa ya, kayak kita undang siapa gitu, kayak istilahnya kayak gitulah, guest star siapa gitu. Jadi orang kan juga penasaran gitu, oh ini apa sih gitu, nggak cuma asal promosi doang gitu. Oke, berarti itu hal yang paling penting dan utama ya, jadi orang ngerti gitu kan, supaya sadar dengan adanya produk ini nih. Kalau dari Kak Arif sama siapa ya, Kak Sally kan punya produknya masing-masing. Itu caranya gimana sih bisa sharing nih sama teman-teman UMKM nih, dari awal mungkin nge-brandingin produknya Kak Sally sama Kak Arif itu gimana, terus habis itu go digitalnya gimana, kayak gitu sih. Kalau aku sih gini, dulu tuh emang aku sempat kepikiran punya produk sendiri. Cuman untuk sampai saat ini tuh aku masih belum yang benar-benar punya produk sendiri untuk ini ya. Jadi aku lebih menangani, atau kebetulan aku di salah satu perusahaan digital marketing ini aku sebagai customer relationship manager nih. Jadi aku mencari para pelaku UMKM di sini yang memang kebetulan bingung cara membranding, bagaimana sih untuk meningkatkan penjualan mereka setiap hari bahkan setiap bulan untuk jangka panjang kayak gitu. Itu kan ada caranya semua tuh. Nah, jadi kalau memang misalkan apa tadi produk ini memang apa namanya pengen di branding ya, menurut aku juga kita sendiri harus punya ini tujuan, goals dulu. Untuk produk kita sendiri tuh pengennya dijual ke market A, market B, itu kita harus bener-bener pikirkan dulu baik-baik kayak gitu. Kalau misalnya nih kita jualan ini nih, apa sih nih, saguan keras keju. Ini kira-kira kalau kita jualan kayak gini, sasarannya kemana nih paling efektif menurut Kak Arif? Oke, ini sagon keras keju nih. Sagon keras keju nih apa nih? Snack nggak sih ini ya? Ya snack ini kan mungkin camilan ringan yang mungkin bisa pada saat momen-momen ketika hari raya, jadi mungkin ke family cocok sih nih. Jadi ke family menurut aku jadi kalau camilan snack ringan gini itu bisa kita kasih pasarnya ke family. Jadi ke apalagi pas momen-momen tertentu tuh ya kan, Idul Fitri, kemudian acara hari besar yang pada saat hari libur itu kan pasti keluarga akan butuh banyak camilan kan. Bisa ditaruh di parcel juga. Betul, jadi di bucket kayak gitu-gitu. Betul. Kalau aku sih, aku punya produk sendiri nih. Aku punya usaha sendiri. Tapi saat ini yang aku lakuin adalah masih nge-branding, bukan promosi. Jadi aku belum tuh yang namanya promote di IG atau promote di Google Ads, Facebook Ads dan lain-lain, itu aku belum, karena aku masih ngebangun brand image aku sendiri. Jadi sebenarnya itu orang ngebangun brand itu ada dua. Mereka membangun yang di kolam yang udah ada, maksudnya yang udah ada marketnya, atau mereka ngebangun kolam yang benar-benar kosong gitu loh.
Jadi kalau aku sih memilih aku membangun kolam yang benar-benar masih kosong dan masih belum ada marketnya gitu. Jadi kenapa aku saat ini nge-branding itu nggak bentar ya, maksudnya nggak kayak orang promosi kayak gitu, nggak, nge-branding itu tuh lama banget sih sebenarnya. Makanya kita ngasih nanemin produk kita ke otak masyarakat itu kan butuh waktu gitu kan. Nah makanya kalau aku sih saat ini aku nge-branding dulu. Jadi ketika brand aku udah jadi dan image aku udah kebentuk, mungkin aku langsung adain promotion. Kayak gitu tuh mengikutin sih sebenarnya. Kalau kita brand kita udah dikenal, kita ngepromosiin brand kita itu sebenarnya gampang banget gitu. Karena udah diketahui ya. Udah tahu karena orang-orang ya karena itu tadi efek dari branding tadi. Kalau misal kayak contohnya ayam geprek itu mereka bikin usaha yang seenggaknya ada kolam yang udah ada isinya gitu loh. Mereka terjun di kolam udah ada isinya. Jadi mereka udah punya market sendiri gitu. Tapi kalau aku sih aku lagi kepengen ngebangun produk yang aku buat kolam sendiri gitu. Jadi produknya Mbak Teli apa nih? ya sebenarnya sih aku produk ada sih aku produk makanan sama healthy food kayak gitu. Jadi sebenarnya di sini sih kayaknya masih kurang sih, dan kayaknya sih masih belum ada yang sejenis kayak, makanya aku pengen ngebangun sih. Cuma aku lagi ngebaca market di Banyuwangi juga sih sebenarnya. Jadi kita juga nggak bisa idealis sih kayak gitu. Jadi kita bisa nih branding produk kita, tapi ternyata market kita nggak cocok nih di kota ini. Nah itu harus dipikirin juga sih sebenarnya. Strategi itu yang nanti kita akan mainin kayak gimana. Apalagi soal taste ya. Mungkin mungkin nggak, kalau aku sih lidah Banyuwangi sih apapun oke kayaknya. Yang penting pedes. Iya benar-benar. Dan juga yang penting murah itu sih. Iya. Kalau aku pribadi ya, aku punya taste yang high ya, yang tinggi lah. Jadi ketika aku bilang ini nggak enak, karena kan aku udah sering banget ya makan makanan di luar gitu kan, di luar Banyuwangi. Jadi udah tahu kan rasa-rasanya kayak gimana. Jadi ketika aku bikinin produk yang sebenarnya di Banyuwangi itu udah diterima gitu, tapi di aku tuh masih belum puas gitu. Akhirnya aku naikin tuh harga bahannya, bahan bakunya pasti kan lebih mahal jatuhnya. Nah otomatis price selling yang aku jual itu juga pasti lebih mahal. Nah harusnya itu yang mungkin nanti akan jadi PR. Karena apa? Karena orang Banyuwangi itu itulah, dia pengennya murah, enak gitu, dan pedas, dan atau apapun yang pokoknya yang berasa gitu di dia. Nggak peduli lah itu dikasih sari manis atau dikasih micin, yang penting ya orang nongkrong udah enak, beli kopi, misal kopi atau makanan 10.000 itu udah oke lah, udah ini. Padahal sebenarnya produk yang enak ya gimana ya, ada rasa, ada harga, ada rasa gitu loh sebenarnya. Ya itu aja sih. Kalau aku lihat di Banyuwangi PR-nya kayak gitu. PR-nya ngebaca market Banyuwangi itu memang agak susah sih kalau kita nge-branding brand yang pengen gimana ya, yang ngebuat brand apa ya istilahnya kayak beda dari yang lain, ataupun istilahnya maksudnya ngikutin apa ya, makanan tren lah istilahnya. Nah makanan tren, nah itulah kenapa aku saranin kalau kalian punya usaha makanan tren, makanan yang lagi hits kalian harus bener-bener promosiin itu di digital marketing itu. Memang harus, sosmed itu kalian harus ada. Jadi jangan udahlah aku hits pasti makanan ini, enggak, pasti kalian akan kalah karena makanan tren itu kayak cuma musiman doang gitu loh. Kalian kalau nggak bisa berinovasi, nggak bisa marketing, nggak bisa ngembangin gimana caranya, pasti kalian akan kalah di situ. Kecuali makanan-makanannya udah legend, yang nggak bisa terkalahkan lah, meskipun dia nggak punya sosial media, nggak punya apa, tapi tetap rame ya, karena memang itu udah legend gitu loh, udah dari dulu. Misalkan kue lumpur kayak gitu. Jangan kan kayak gitu deh, kayak apa ya? Nggak punya sosial media. Ya kayak makanan contohnya. Pasar lah. Jajanan pasar gitu. Ya tempat-tempat makan yang udah legend lah seenggaknya. Mereka nggak butuh sih sebenarnya sosial media karena mereka udah dikenal gitu. Tapi kalau yang baru-baru ini, kalau aku saranin memang harus gitu. Harus membranding. Harus nge-branding, harus promosiin lewat digital, itu penting sih. Sebenarnya tuh kenapa kita harus posting tiap hari di sosial media? Karena sosial media
yang terutama itu Instagram ya, mereka punya algoritma sendiri yang bakal ngebaca istilahnya aktivitas kalian di situ. Jadi sehari, misal kalian nih harus sehari posting. Jadi sehari posting itu nanti reach-nya dari si pengguna sosial media itu tuh akan kebentuk sendiri gitu loh, akan ngumpul, akan bisa tahu dari gimana ya, akan produk kalian itu bakal bisa tahu gitu. Tapi kalau kalian sekarang ngepost terus besoknya nggak ngepost, kayak mut-mutan gitu, itu algoritma Instagram itu nggak karu-karuan gitu loh. Dia bakal dari naik terus turun lagi, jadi nggak bakal bisa ngebantu kalian untuk nemuin konsumen ya, pasar kalian. Jadi itulah, minimal sehari ngepost itu harusnya 1. Dan kenapa juga adanya media sosial ini, itu sebenarnya kita itu nggak boleh berasumsi dalam setiap produk ini nggak laku nih, nggak laris nih, peminatnya sedikit nih. Itu kita semua harus berdasarkan by data. Jadi kenapa adanya sosial media ini untuk merekam atau men-track ini produk kita tadi nih. Ini pecintanya apakah laki-laki atau perempuan, ini apakah peminatnya ini dari usia sekian sampai sekian range-nya, kemudian ini lokasinya di Banyuwangi sebelah mana, utara, timur, selatan atau barat. Nah itu kita harus bicaranya harus by data, jadi nggak bisa yang berasumsi aja. Makanya misalkan ini produk ini tuh kok sedikit ya peminatnya gitu loh. Jadi kenapa ada sosial media ini, kita manfaatkanlah untuk meriset by data. Mereka ngebantu kalian menemukan konsumen yang tepat sasaran gitu istilahnya. Karena mungkin itu yang belum diketahui banyak Iya, orang ya kan. Karena kalian nyadar nggak sih ketika kalian buka Instagram, pas kalian mencari aku mau beli sepatu nih, terus kalian buka nih toko-toko online shop sepatu, dan nggak lama kalian buka Instagram, misal pagi kalian buka nih cari-cari toko sepatu, terus siangnya kalian main Instagram tuh ngeliat tuh story-nya teman-teman kalian, itu pasti bakal ada iklan sepatu gitu. Iya, Nah itu tuh yang akan maksudnya dikerjain Instagram buat konsumen kalian tuh kayak gitu. Jadi tepat sasaran. Jadi mereka karena bisa ngebaca gitu, oh aku mau cari sepatu, ternyata kok muncul ya iklan sepatu. Nah itu tuh yang bakal ngebantu kalian itu sih. Makanya harus memanfaatkan digital. Ya ibaratnya sosial media ini sebagai pengarsipan informasi lah dari produk kalian sendiri kayak gitu. Benar. Gitu. Oke. Gimana nih cara memilih desain yang menarik untuk konsumen? Nah ini mungkin Mbak Selin ya. Mbak Selin ya. Kalau aku sih ya itu tadi sih kunci ya, warna, terus font, terus peletakan gambar, positioning dari si gambar itu sendiri dan logo kalian itu seperti apa. Jadi nggak mungkin kan kalian bikin kayak gini, misal bikin kayak gini deh, tapi logo kalian itu gede sendiri, padahal sedangkan kalian itu punya gambar. Kalau aku boleh saran, ini harusnya gambarnya lebih digedein lagi gitu. Karena apa? Karena gambar inilah yang kalian jual gitu. Maksudnya inilah yang kalian jual produk kalian. Karena ini packaging ya, kalau saran aku sih ini gambar emang harus digedein, harus dikeliatin lebih ke setelah judul. Kalau logo sih sebenarnya logo itu nggak perlu yang gede-gede banget, yang penting ada gitu, karena orang itu nggak akan ngebaca logo kalian doang gitu, yang dibaca sebenarnya adalah gambar. Makanya produk makanan itu kalau bisa gambarnya itu harus menarik banget gitu, menggugah selera. Makanya kan sampai ada yang kayak kita foto stick nih, tapi harus foto stick ini kita olesin apa gitu, lem kayak apa biar mengkilat, padahal kan nggak bisa dimakan, cuma karena ini visual mereka harus lakuin hal itu gitu. Jadi kan banyak nih yang aduh kok nggak sesuai ekspektasi ya, maksudnya ya itulah ya kalau kalian nggak kayak gitu kalian nggak bakal makan di sini gitu. Itu yang ya salah satu contoh buat desain yang menarik kayak gitu. Ya, sedikit tambahan sih mungkin karena desain yang menarik ini adalah sebuah ya nyawa juga kan, artinya ketika orang melihat desain yang bagus ini kan artinya terngiang-ngiang nih ya kan di pikiran para konsumen, para penikmat media sosial seperti itu. Jadi mereka juga akan melihat logo mana sih yang paling menarik, dan mereka akan selalu nginget nih, kayak misalkan yang mungkin saat ini paling umum ada McD, ada KFC. Nah mereka kan kayak meng-highlight
logo-logonya McD, KFC ini sebagai logo-logo yang ini banget gitu loh. Maksudnya selalu mereka ingat kayak gitu. Mungkin ketika teman-teman membuat logo atau desain logo yang buat produknya sendiri itu kadang mereka nggak akan lepas dari brand-brand besar kayak gitu, logo brand-brand besar kayak gitu. Itu sih. Harus berpacu ke sana kayak Betul. gitu. Berarti yang utama ya gambar gitu Nah. ya. Penjual gambar ya kita berarti. Iya, tergantung produknya aja sih. Tergantung Sebenarnya produknya. ya foto sih. Foto lebih utama, terus karakter dari logo kalian, desainnya, terus fontnya kalian, warna kalian itu. Jadi kalian punya produk, ya kalian harus punya warna ini kalian, warna makna dari brand kalian sendiri gitu. Kalau orange ya udah orange, nanti kita tinggal paduin orange sama mungkin orange hitam, orange atau apa. Kalau misal merah ya udah merah gitu. Merah nanti bisa paduin sama kuning, sama istilahnya kalian punya karakter warna kalian sendiri. Kayak McD ya merah kuning. Kalau KFC merah doang gitu, merah putih gitu. Yang penting ada unsur warna makanan tadi itu yang aku bilang awal itu, merah, kuning, orange, hijau kayak gitu-gitu. Jadi harus yang lebih kira-kira nih kalau teman-teman UMKM mau konsultasi nih Yeah. sama Mbak Sally, sama Mas Arif, kira-kira gimana? Bisa dikasih tahu teman-teman atau hubungin apa? Atau Oke. bisa langsung datang kemana atau gimana? Ya bisa sih DM nanti. aja sih. Ya DM aja di Instagram kita. Nanti mungkin kita bisa ngobrol dulu kebutuhannya seperti apa ya kan, kita tampung dulu kebutuhannya seperti apa. Jadi kebetulan karena memang saya aktif di perusahaan tentang memberikan konsultasi bisnis dan digital marketing. Jadi buat teman-teman UMKM yang memang ingin mengembangkan produknya ke depan supaya dikenal di pasar yang luas, semakin meningkatkan nilai penjualan dari teman-teman pemilik produk UMKM, boleh DM saya nanti, Instagramnya bisa Nanti dicantumin. Dicantumin. Kalau misalnya mau DM, namanya Kak Arif. Oh iya, boleh kayak gitu. Nanti kita cantumin, nanti tinggal dihubungin aja di Siap. situ di DM kayak gitu. Siap. Kalau Mbak Sally? Kalau aku ya bisa aja sih langsung ke DM Instagram aku atau ke ini aku bisnis agensi kreatif aku, Voka namanya. Oke. Nanti kalau Voka.lab. misalnya yang mau ngobrol-ngobrol soal brand, Ya, terus sharing juga lah ya. Sharing. sharing gimana sih desainnya, itu bisa ke Mbak Sally Iya. kayak gitu. Nanti kalau misalnya gimana pemasarannya, marketing dan Tuh. sebagainya, bisa ke Kak Arif kayak gitu. Jadi di Siap. sini kita sama-sama membantu ya kan, Betul, saling supaya UMKM yang ada di Banyuwangi itu bisa semakin go bisa digital dan Ya, go, go kalau bisa digital. go internasional kan Iya, gitu. bener banget. Apalagi kalau Banyuwangi ini UMKM-nya tuh banyak dan beragam. Sangat banyak betul. banget. Jadi mungkin yang mewadahi teman-teman UMKM di Banyuwangi kan sebenarnya banyak ya. Nah, tinggal teman-teman nih mau nggak gitu loh, ada niat nggak untuk mengembangkan produknya sendiri gitu loh. Jadi misalkan produknya saat ini memang ternyata lemahnya di mana nih, ya kalian harus analisa dulu nih produknya kelemahannya ada di mana. Kalau memang kalian pingin sharing, ya ayo kita sharing, kita cari apa yang menjadi kekurangan di produknya untuk bagaimana nanti kebetulan produk UMKM yang di Banyuwangi ini supaya lebih dikenal di luar Banyuwangi terutama ya gitu. Itu sih. Oke, mungkin terakhir nih tips dari Mbak Sally dan juga Kak Arif nih untuk teman-teman UMKM. Tips apa nih? Tips apa nih? Mungkin tips buat gimana biar produknya itu semakin dikenal, ataupun apa sih yang harus dilakuin sama UMKM saat ini untuk misalnya go digital ataupun untuk menambah pangsa Pasar pasarnya ya? kayak gitu. Kalau dari saya dulu deh. dari aku dulu, yang pertama kalian harus tahu karakter dari brand kalian sendiri. Kedua, kalau logo kalian masih jelek ya harus diperbaikin lagi. Datang ke Datang ke enggak, itu memang penting sih. Ataupun kayak packaging, kalau kalian cuma punya packaging yang cuma gitu-gitu aja, mending sekarang ganti deh yang lebih sekreatif mungkin. Seenggaknya meskipun kalian nggak bisa datang atau nggak apa ya istilahnya nggak bisa datang buat orang desain buat desainnya, tapi seenggaknya kalian punya apa ya inovasi sendirilah buat kalian tampil beda dari yang lain gitu. Terus yang ketiga ya kalian harus memanfaatkan digital media itu untuk promosi kalian. Kalau dari aku sih tips and triknya gampang aja sebenarnya. Jadi untuk teman-teman pemilik produk UMKM nih,
sebisa mungkin analisa produk sedalam mungkin, jangan malas untuk menambah referensi dan ilmunya. Banyak sharing, kalau bisa ketika nongkrong atau bepergian ke sana kemari ya, kalau bisa sih lebih banyak sharing sama teman-teman yang memang berkompeten, dan kemudian juga itu sih, jangan apa ya, jangan stuck. Artinya kita coba budayakan nongkrong di Banyuwangi ini, kalau bisa nongkrong untuk sharing ilmu tentang berbisnis ya, maksudnya balance, nggak harus bisnis aja sih. Jadi bisa nongkrong soal ngobrol hal-hal yang ringan, kemudian bisnis, jadi semuanya balance kayak gitu sih. Benar banget. Oke, banyak banget ya kita bahas hari ini, dari desain, terus digital dan sebagainya. Aku mau ngucapin terima kasih banget nih buat Mbak Sally dan juga Kak Arif udah datang main di rumah Digiri. Terima kasih juga udah diundang. Oke, ngasih tips-tipsnya nih buat teman-teman UMKM kita biar kedepannya harapannya kita semua UMKM lokal khususnya di Banyuwangi itu bisa go internasional. Amin. Sedikit yang aku ambil dari podcast kita hari ini, bahwa kalau misalnya kita bisnis jangan setengah-setengah. Nah, betul. Kalau misalnya ada something yang dirasa kalau misalnya bisnis kurang, kita itu masih kurang, ayo kita cari mana kelemahannya. Kita sharing sama orang yang istilahnya mereka juga inilah punya pengalaman. Itu lebih penting sih sebenarnya. Jadi kita bisa langsung maju bareng-bareng gitu. Nyebur sekalian. Betul. Kakinya doang ya gitu. Jadi biar bisnisnya itu semakin pangsa pasarnya itu semakin nasional, internasional kayak gitu. Karena di luar Banyuwangi udah benar-benar legit ya. Betul. Apalagi kan maksudnya Banyuwangi ini kan selain ekoturismnya yang diangkat, kita juga harus ketika pariwisata udah mulai jalan lagi nih, ketika para pelaku UMKM juga produk-produknya ternyata memang bisa bersaing, ya saya rasa juga wisatawan yang datang ke Banyuwangi akan tertarik untuk membawa oleh-oleh nih pulang dari Banyuwangi, pasti harus bawa oleh-oleh yang dibawa dari Banyuwangi gitu. Karena produk lokal itu nggak bakal kalah sama yang lain kok. Jadi produk-produk mall itu udah sekarang beberapa dimasukin dengan produk-produk lokal. Jadi kalian yang di sini di Banyuwangi ya jangan kalah lah istilahnya. Jangan mau kalah, kalian harus tetap maju gitu aja sih. Maju dengan cara bersaing di packaging, marketing dan sebagainya kayak gitu. Berinovasi lah pasti. Tambah referensi, tambah ilmu, sharing dengan teman-teman yang memang berkompeten. Ya terutama untuk para pelaku bisnis UMKM yang masih memanfaatkan konsep konvensional, nggak masalah, tetap jalan kalau memang masih saat ini masih menggunakan konvensional. Tapi kalau bisa lebih efektif dan efisien itu menggunakan digital marketing sih untuk saat ini, mengurangi dan menekan cost operasional. Benar, jadi kita duduk dari rumah barangnya terjual. Betul. Oke, mungkin teman-teman bisa langsung nanti ya hubungin Mbak Sally dan juga Kak Arif untuk info-info lebih lanjutnya gimana, kalau misalnya ada kurang-kurangnya saling sharing dan sebagainya. Harapan kita yang tadi itu bisa go internasional semuanya. Amin. Oke, sekian podcast Rumah Digiri bareng Kak Arif dan juga Mbak Sally. Nantikan terus podcast Rumah Digiri setiap hari Jumat. Gitu. Saya Sally Ivanka. Saya Arif Radian. Saya Sally Maria. Oke, undur diri dan sampai jumpa semuanya. Semangat.